Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada video kali ini khusus ya, saya memberikan prediksi soal SKB sesuai dengan teman-teman yang sudah ujian ya. Jadi kemungkinan ini 99% keluarin teman-teman ya. Untuk perawat terampil dan ahli pertama. Jadi harap disimak ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang belum ujian SKB ya. Dan saya doakan semoga teman-teman bisa lulus, karena banyak subscriber saya juga yang sudah lulus SKB ya. Semoga ini tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa juga klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus bermanfaat. Dan saya juga semakin bersemangat untuk memberikan informasi tentang keperawatan, informasi kesehatan, dan tentunya di SKB tahun ini ya. Baik, langsung saja kita ke prediksinya ya untuk soal SKB sesuai FR yang terbaru. Yang pertama itu tentang vitamin teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman di sini mendapatkan tentang manfaat vitamin-vitamin ya. Sekarang vitamin D nih. Vitamin D sangat dibutuhkan tubuh untuk membantu proses penyerapan kalsium dan fosfor. Tidak hanya itu, vitamin juga bermanfaat untuk mencegah gangguan pada tulang seperti rakitis, osteomalacia, dan osteoporosis, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan ada juga vitamin K, teman-teman yang sudah ujian, ada yang dapat vitamin D, ada yang dapat vitamin K nih. Vitamin K tergolong vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini berperan penting dalam proses pembekuan darah, menjaga kesehatan tulang, dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kekurangan vitamin K dapat mengakibatkan pendarahan pada kulit, maksudnya pendarahan yang sulit, perdarahan yang sulit dihentikan, mudah memar, muncul gumpalan darah di bawah kuku, dan tinja berwarna gelap. Biasanya kekurangan vitamin K lebih sering dialami oleh bayi daripada orang dewasa. Kenapa keluar tentang vitamin ya, bisa dibaca ya. Ada pernyataan bahwa dialami oleh bayi. Nah, kemungkinan ini juga di keperawatan anak bisa ketemu nih ya. Dan juga post-op, biasanya post operasi, karena memang mengakibatkan perdarahan yang sulit dihentikan gitu kan ya. Bisa juga karena maternitas ya. Untuk soal maternitas nggak ada nih vitamin K. Terus lanjut ya ke FR yang selanjutnya atau prediksi soal SKB yang selanjutnya. Ini tentang halusinasi nih teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman yang sudah melaksanakan ujian untuk SP halusinasi keluar ya. Jadi harap dihafalkan ini. Jadi menurut Keliat 2007, tindakan keperawatan yang dilakukan melatih klien mengontrol halusinasi adalah: pertama itu menghardik halusinasi, kedua itu menggunakan obat secara teratur, ketiga bercakap-cakap dengan orang lain, dan keempat itu melakukan aktivitas yang terjadwal. Teman-teman harus dihafalkan untuk prediksi di halusinasi ini ya, keperawatan jiwa ini. Kebanyakan teman-teman yang sudah ujian itu dipertanyakannya ketika si perawat melaksanakan hardik halusinasi ya, tahap selanjutnya itu apa? Itu ya berarti tahap kedua kan, menggunakan obat-obatan secara teratur gitu kan, ataupun yang lainnya ya. Intinya harus dihafalkan ini ya. Bagi teman-teman yang sudah ujian juga ini pas udah keluar. Jadi teman-teman yang belum, saya sarankan untuk dipahami ya. Karena SP 1 sampai 4 ini untuk halusinasi itu soalnya beda-beda ya. Kebanyakan soalnya kata teman-teman yang ujian itu narasi ya.
soal cerita. Terus selanjutnya adalah halusinasi untuk keluarga nih teman-teman ya. Untuk yang perawat ahli pertama ini keluar katanya. Jadi SP1 di keluarga itu mengenal masalah dalam merawat klien, halusinasi dan melatih mengontrol halusinasi klien dengan menghardik. Untuk SP2 keluarganya melatih keluarga merawat klien halusinasi dengan 6 benar minum obat. SP3 keluarga melatih keluarga merawat klien halusinasi dengan bercakap-cakap dan melakukan kegiatan. SP4 keluarganya melatih keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk follow up klien halusinasi. Itu di halusinasi untuk keluarga ya. 1-4. Lanjut ke prediksi soal SKB tentang IWS. Nah, ini teman-teman harap dipahami. Kebanyakan teman-teman ya di sini pertanyaannya biasanya narasi ya. Jadi pertanyaan panjang harus tahu dulu nih skor-skornya, skor IWS-nya itu ya. Biasanya disebutkan nadi berapa, saturasi berapa, tekanan darah berapa gitu kan. Dan keterangannya itu ada normal, rendah, sedang, dan tinggi. Ini angka-angkanya atau skornya itu harus diingat dan dipahami. Contoh soalnya, skornya sudah tahu ya. Skor IWS sudah tahu. Dan biasanya keterangan warna. Biasanya seperti ini. Si pasien dilakukan pemeriksaan dan skor IWS-nya 7. Termasuk warna apakah itu? Ada hijau, kuning, oranye, dan merah. Tentunya kalau udah 7 berarti itu merah ya teman-teman ya. Itu contoh soalnya. Jadi tidak harus menghafal, tapi juga harus paham juga ya teman-teman. Dan ada juga yang dapat IWS pediatrik ya. Sama seperti tadi, IWS dewasa maupun pediatrik harus paham dan hafal ya teman-teman ya. Dan untuk tindakan penilaiannya, ini kebanyakan juga teman-teman udah keluar nih yang sudah mengikuti ujian. Misalkan yang diketahui total skor nih, skornya 4. Nah, apa yang harus dilakukan perawat selanjutnya? Biar dibaca ya. Di observasi monitoringnya 4-6 jam sekali. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Dan asuhan yang diberikan adalah perawat melaksanakan menginformasikan kepada ketua tim atau penanggung jawab jaga ruangan tentang siapa yang melaksanakan asesmen selanjutnya. Yang kedua, ketua tim atau penanggung jawab membuat keputusan A. Meningkatkan frekuensi observasi atau monitoring, dan B. Perbaikan asuhan yang dibutuhkan oleh pasien. Itu untuk skor 1-4 ya. Dan seterusnya teman-teman. Misalkan total skornya 5 ya. Frekuensi monitornya berapa kali sehari, berapa kali. Nah, ini 1 jam sekali ya. Apa yang diberikan, apa yang harus dilakukan perawatnya? Yaitu ada 3. Ketua tim perawat segera memberikan informasi tentang kondisi pasien kepada dokter jaga atau DPJP. Yang kedua, dokter jaga atau DPJP melakukan asesmen sesuai kompetensinya dan menentukan kondisi pasien apakah dalam penyakit akut. Ketiga, siapkan fasilitas monitoring yang lebih canggih. Dan selanjutnya ya, teman-teman bisa dibaca. Kemungkinan prediksi soal SKB ini yang keluar juga. Buat teman-teman S1 ataupun nurse ya, ataupun D3 ini keluar. Karena saya juga udah banyak teman-teman yang sharing pada saya ya. Terus yang prediksi yang selanjutnya adalah tentang Leopold nih teman-teman, maternitas. Tujuan Leopold 1 itu untuk menentukan usia kehamilan. Yang kedua itu untuk mengetahui bagian janin apa yang terdapat di fundus uteri atau bagian atas perut ibu. Ya, itu. Leopold 2-nya untuk menentukan bagian janin yang berada pada kedua sisi uterus pada letak lintang tentukan di mana kepala janin. Harus dipahami ya, karena
soalnya itu berbentuk cerita atau narasi ya. Yang ketiga, tujuannya untuk menentukan bagian janin apa, kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul atau PAP. Dan yang keempat adalah untuk mengkonfirmasi ulang bagian janin apa yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta untuk mengetahui seberapa jauh bagian bawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Itu tujuan level 4. Level 1, level 4 harus hafal dan pahami ya teman-teman ya. Lanjut ya ke ini teman-teman yang sudah ujian, karena SOP keluar teman-teman. Ini saya membuat SOP tentang kolostomi ya. Ini katanya keluar. Yang keluar pertanyaannya adalah kebanyakan di nomor 9. Membersihkan kolostomi dan kulit di sekitar kolostomi dengan kapas sublimat atau kapas hangat atau air hangat atau NaCl. Pertanyaannya katanya, setelah perawat membersihkan kolostomi dan kulit di sekitar kolostomi, apa yang selanjutnya perawat lakukan? Yaitu adalah mengeringkan kulit sekitar kolostomi dengan sangat hati-hati menggunakan kasa steril ya. Nah, itu jawabannya teman-teman. Ini sih udah prediksi saja teman-teman ya, karena teman-teman yang sudah ujian katanya seperti itu. Yang keluar itu SOP, Leopard, terus IWS ya, terus SP halusinasi ya, dan vitamin yang tadi yang saya sebutkan tadi di pembahasan yang pertama itu ya. Nah, itulah teman-teman sekarang prediksinya soal SKB-nya ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang belum ujian khususnya ya. Saya doakan semoga teman-teman lulus ujian SKB-nya tahun ini dan menjadi ASN yang bermanfaat buat agama, nusa, dan bangsa ya. Jangan lupa juga klik like, share, comment, and subscribe di channel Diners. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.